Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Komaruzaman, mahasiswa RPL Prodi Mars tahun 2025. Baik, saya akan mereview sebuah jurnal, yaitu jurnalnya dari Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia atau MPPKI dengan inisiasi tersebut, dengan doi-nya ini, mari kita cek untuk doi-nya yaitu terindikasi dengan Scopus kuartil 4. Untuk judulnya yaitu efisiensi waktu pelayanan pasien dengan metode Lean Management, literatur review. Ini disusun oleh Doli Lin ke Jawa dan juga Puput Oktamianti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik, untuk latar belakangnya yaitu penggunaan Lean Management, yaitu berfokus pada penerapan Lean Management di beberapa unit rumah sakit itu apakah sangat membantu dalam pengurangan waktu antri atau waktu tunggu daripada pasien-pasiennya. Nah, metode yang digunakan di sini yaitu tinjauan literatur dari beberapa publikasi seperti PubMed, ProQuest, Scopus, ScienceDirect, dan Saki Journal. Itu nanti akan dipilih menggunakan metode Prisma untuk proses pemilihan jurnalnya. Baik, di sini dari 668 itu dipilah-pilah lagi menjadi 392, lalu dieksklusi lagi berdasarkan judul dan juga abstrak. Eh, Ketemu 16, lalu dieksekusi lagi yaitu dari kelengkapan jurnal sesuai dengan tujuan penelitian, lalu bukan systematic review. Dari hasil seleksi ini terpilihlah 9. Dari 9 ini ada dari beberapa negara yaitu Saudi Arabia, China, Italia, ada 2, Inggris, Amerika Serikat ada 2, Thailand, dan juga Yordania. Nah, di beberapa jurnal dari 9 jurnal ini beberapa eh, penerapannya yaitu Lean Management di unit-unit seperti di farmasi, lalu di ruang rawat inap, lalu pendaftaran IGD, pendaftaran radiologi ataupun lab, seperti itu. Nah, dari hasil penerapan Lean Management ini, yaitu menyebabkan lebih singkat dan juga efisien untuk pelayanan kesehatan, waktu pelayanan kesehatan. Ini kalau di rumah sakit Italia, ini kita bisa lihat yaitu loss-nya itu berkurang dari di Italia itu sekitar 22,4%, sedangkan di Amerika itu sekitar 25%. Lalu untuk yang di China ini dari tingkat kepuasannya juga naik. Ini melihat dari tingkat kepuasan ketika Lean Management diterapkan, apakah berdampak pada kepuasan pasien? Jawabannya di jurnal yang diterbitkan di China yaitu meningkat, yaitu dari 95,37% menjadi 98,33%. Lalu ini peningkatan kepuasan pasien itu salah satu indikator kualitas suatu rumah sakit. Jadi ada kepuasan ketika meningkat, otomatis itu mencerminkan bahwasannya rumah sakit itu menerapkan sebuah manajemen yang baik dan juga lebih efisien. Oke, nah beberapa kendalanya di jurnal ini yaitu memang tidak bisa digunakan pada semua rumah sakit di Indonesia, terutama misal seperti mungkin ada beberapa alat yang tidak bisa digunakan, mungkin pengadaan komputer yang canggih seperti itu kan kadang-kadang kan menjadi batasan-batasan tertentu untuk rumah sakit di daerah-daerah. Padahal dengan menggunakan teknologi yang mutakhir juga itu akan memberikan efektivitas juga yang tinggi. Lalu ada juga beberapa hal itu seperti eh, mengurangi waste daripada proses pelayanan. Jadi harus benar-benar dilatih kembali seperti misalnya di jurnal ini disebutkan bahwasanya eh, di laboratorium itu harus dicek berkali-kali ataupun di farmasi di China itu harus dicek berkali-kali untuk approval atau pengiriman obat ini atau sampel ini ke pasien ataupun ke lab. Jadi di Lean Management ketika Lean Management ini diterapkan otomatis hal tersebut akan dihilangkan. Jadi kita harus menggunakan sistem verifikasi yang lebih canggih dan juga lebih akurat. Ketika satu kali saja dilakukan itu sudah menggambarkan bahwa ini sudah valid atau sudah proper seperti itu baru dilakukan. Tetapi hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan di
beberapa itu jadi menjadi kurangan untuk kekurangan daripada jurnal ini karena memang hal seperti itu tidak bisa diterapkan di Indonesia secara masif seperti itu. Nah, nah ini sebagian besar pembahasannya yaitu sebagian besar penelitian di atas menunjukkan manfaat metode manajemen itu dapat meningkatkan kualitas suatu pelayanan rumah sakit. Nah, pelayanan rumah sakit ini ketika kualitasnya naik, otomatis akan kepuasan kepuasan pun juga akan naik kepuasan pasien. Lalu meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, kunjungan ini ketika lean management ini diterapkan secara efektif, otomatis pelayanan jadi lebih singkat. Ketika lebih singkat, otomatis eh, dokter DPJ atau spesialis itu bisa melayani lebih banyak lagi dokter. Hal ini bisa disebutkan pada penelitian hmm, sebentar. Oh ini di Italia. Jadi waktu tunggu konseling, waktu menunggu itu turun karena mereka menggunakan portable device. Nah, portable device itu kan fungsinya untuk mempercepat pemeriksaan. Nah, dalam 1 tahun itu ada peningkatan kunjungan dari sebelumnya hanya 2.799 menjadi 8.979 seperti itu. Jadi harapannya di Indonesia nanti bisa diterapkan sebenarnya untuk beberapa di kota-kota besar terutama. Tapi untuk yang mempunyai sumber sumber daya manusianya kurang ataupun sumber ekonominya itu kurang, otomatis harus dipertimbangkan lagi untuk pengadaan beberapa alat-alat canggih. Hal tersebut dapat mempersingkat waktu dan juga penerapan lean management. Nah, penerapan manajemen di sini pun bisa merampingkan daripada bentuk suatu unit dalam artian bentuk SDM-nya. Jadi SDM-nya jika terlalu banyak itu bisa dirampingkan, bisa dialihkan ke unit lain, fungsinya untuk mengoptimalkan dan juga efisiensi daripada tenaga. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.